Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam Minggu Jubilate hari ini, Minggu 30 April 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru 2 yang baru diterbitkan oleh LAI. Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Horasma kita semina. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, perkenalkan nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember dikasih orang tua namanya Selamat Natal. Telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Fidei Felix Harahap, semester 6 Fakultas Teknik Fisika di UGM Yogyakarta. Dan yang kedua Gladys Letitia Harahap, kelas 1 SMA di Santo Thomas 3 Medan. Kami adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola yang sedang bertugas di STT Abisakda Medan dan tinggal di daerah Semencirim di perumahan Rio Village, Palma B nomor 1. Itulah perkenalan singkat bagi Amang Inang, Bapak Ibu semuanya, dan Mama Poso. Pada minggu ini kita akan membahas sebuah tema dari gereja kita. Dari Minggu Jubilate, temanya ialah Marmalas Luhur Halani Panramution di Tuhan. Bersorak-soraklah bagi bumi, hai seluruh bumi. Itu yang menjadi tema kita. Dalam Minggu Jubilate ini tentu kita berharap kita akan mampu bersorak-sorak. Dalam Minggu Jubilate ada beberapa hal yang akan kita lihat, bahwa bersorak-sorai itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang yang percaya. Dalam memuji Tuhan kita harus bersorak-sorai, karena dengan bersorak-sorai kita mengekspresikan bagaimana kita memuji Allah. Itu ekspresi. Mazmur 100 ini adalah bagian dari mazmur pujian atau syukur kepada Allah. Karena mereka atau umat kala itu merasakan bagaimana Tuhan memelihara mereka. Inilah makanya Mazmur 100 ini disebut dengan mazmur pujian. Berbicara dengan berkata bersorak-sorai, dalam ayat 1 itu bersorak-sorai bagi Tuhan itu berasal dari kata ranan. Kata ranan kalau dikatakan dalam bahasa aslinya ransemu Adonai, ransemu itu dari kata ranan, itu harus disuarakan, bersorak. Suaranya terdengar lantang, tegas. Pujiannya benar-benar datang dari hati. Jadi kalau dia bersorak-sorak bagi Tuhan, tidak ada orang yang bersorak lesu atau lemas.
Tetapi bersorak-sorai itu adalah orang yang dengan sepenuh hati, puji Tuhan, haleluya, dia berkata dengan lantang. Itulah bersorak-sorai, ranan. Dan kata bersorak-sorai inilah yang menjadi kata kunci dalam ayat yang pertama. Bersorak-sorailah bagi Allah. Ini yang pertama yang kita lihat dalam teks ini. Artinya kata sorak-sorai itu menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang percaya dalam beribadah kepadanya. Sehingga ketika mereka memasuki bait Allah, sorak-sorai itu menjadi penting. Makanya nanti kalau kita baca ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu menggambarkan sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa alasan kita bersorak-sorai bagi Tuhan? Apa alasan? Kalau kita baca Mazmur 100 ini, minimal ada 3 yang membuat kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang pertama, alasan yang utama ialah karena Tuhan memelihara kita. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, ketahuilah Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi Allah memelihara kita, itulah dasar mengapa umat bersorak-sorai. Jadi kalaupun kita hadir sekarang di ibadah ini, karena kita merasakan pemeliharaan Allah sepanjang minggu ini. Setelah kita memasuki minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita merasakan Tuhan pelihara kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jasmani rohani kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Itu pemeliharaan Tuhan. Dan layaklah kita bersorak-sorai bagi Tuhan atas pemeliharaannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ialah karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu karena Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Kalau Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, maka segala perkara dapat kita tanggung. Segala persoalan dapat kita tanggung. Persoalan itu bukan menjadi hal yang perlu kita pusingkan. Karena apa? Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Itu alasan yang kedua. Mengapa kita bersorak-sorai? Karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau kehadiran ini sangat menentukan. Coba kita lihat anak-anak kita di rumah. Kalau kita hadir di rumah, mereka pasti melakukan kehendak kita, melakukan perintah kita. Tetapi seandainya kita keluar kota atau di luar rumah, apakah anak-anak kita mengerjakan pekerjaannya? Pasti tidak. Dia akan memilih tidur atau memilih bermain TikTok atau bermain game. Tetapi ketika kita datang, mereka akan berubah sikap. Karena apa? Kehadiran kita mengubah sikap perilaku anak. Begitulah Allah. Ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka perilaku kita pun berubah. Seandainya ada kesempatan untuk marah, kita tidak marah. Seandainya kesempatan untuk berlaku curang, kita tidak curang. Seandainya kita punya kesempatan untuk mencuri, kita tidak mencuri. Karena apa? Allah hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena apa? Karena Allah hadir di dalam hidup kita. Kehadiran Allah memagari, memelihara, dan mengawasi sikap tanduk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa
kita bersorak-sorai bagi Tuhan karena Allah adalah baik. Ayat yang kelima mari kita baca bersama. 5 kita baca bersama, 3, 2 ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya untuk turun-temurun. Jadi karena Allah baik. Kalau Allah baik, berarti kita pun pasti terinspirasi baik. Kebaikan seseorang akan menjadi inspirasi bagi kita. Kebaikan Allah apalagi. Allah sungguh luar biasa. Tatkala kita pun berdosa, Dia tidak langsung menghukum kita. Tatkala kita melakukan kelaliman, kejoliman, Tuhan tidak menghukum kita. Tetapi Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kebaikan Allah luar biasa, tak bisa kita hitung satu persatu karena banyaknya. Karenanya kita akan terinspirasi melakukan kebaikan kepada orang lain. Sebagai suami melakukan kebaikan kepada istri, istri melakukan kebaikan kepada suami, ayah ibu melakukan kebaikan kepada anak, anak-anak melakukan kebaikan kepada orang tua. Kebaikan ini menjadi menggema, tidak akan hilang. Ada mungkin orang berpikir begini, kalau saya melakukan kebaikan kan tidak akan saya terima itu, nanti itu akan hilang, kira-kira begini. Contoh misalnya, kalau ada orang yang sering pindah-pindah tempat dari kota A, kota B, kota C, kota D, lalu dia berkata, aku kan nanti bukan di sini pensiun, maka dia tidak mau melakukan kebaikan di kota A. Lalu dia akan melakukan di kota terakhir dia akan pensiun, disitulah dia rajin berbuat baik. Itu sama. Kebaikan akan mengikut kemana kita pergi. Kita melakukan kebaikan di kota A, melakukan kebaikan di kota B, kita pensiun di kota F, maka kebaikan dari kota A mengikut ke kota F. Tidak pernah kebaikan berhenti di sebuah tempat, tapi kebaikan akan berjalan mengikuti kita. Semakin kita melakukan banyak kebaikan, maka kebaikan pun menanti kita. Ini yang perlu kita lihat. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti di sebuah tempat, tetapi kebaikan Allah terus mengalir di mana-mana. Baik kita masa kecil, masa remaja, masa tua, masa muda, masa tua, sampai rambut kita putih pun Allah baik. Itu 3 hal menjadi alasan kita untuk berbuat baik. Pertanyaan kita yang berikut ialah, bagaimana cara kita sekarang supaya kita mampu bersorak-sorak bagi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bersorak-sorak bagi Tuhan? Yang pertama, kita memuji dan bersorak-sorak kepada Tuhan dengan suara yang keras dan gembira. Saya katakan tadi di awal, Ranan itu bukan bersuara lemas, tetapi bersuara yang lantang dan keras. Haleluya, puji Tuhan. Kira-kira begitu. Makanya kalau kita datang beribadah ke gereja, bernyanyi mulai dari ibadah awal tadi sampai nanti akhir, maka bernyanyilah dengan suara yang lantang, tegas, dan kuat. Jangan biarkan musik lebih terdengar daripada suara manusia. Sekarang banyak gereja-gereja suara musiknya yang memuji Tuhan, suara manusianya enggak kedengaran. Jadi yang memuji Tuhan bukan manusia, tapi musik. Hati-hati kita, di gereja kita tadi tidak seperti dia. Harus suara manusia yang lebih lantang daripada suara musik. Karena apa? Yang bersorak-sorai siapa? Musik atau manusia? Manusia. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita yang merasakan pemeliharaan Tuhan, kita yang merasakan kehadiran Tuhan, maka kita lah yang bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Makanya ketika
ketika kita beribadah, bernyanyi untuk Tuhan, jangan pula sudah mulai bernyanyi, kita masih ngobrol dengan teman-teman. Udah bernyanyi masih asik dengan gadget kita. Ada orang kan bernyanyi sambil la 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 gitu kan. Itu bagaimana kita mau bersorak bagi Tuhan, merasakan pemeliharaannya, merasakan kehadirannya, merasakan kebaikannya. Kalau kita bernyanyi sembarangan, maka yang pertama bernyanyilah dengan lantang, renang, bersorak-sorak. Supaya apa? Suara kita itu kedengaran ke surga. Kalau Tuhan sudah mendengar suara kita dengan merdu, maka permohonan kita pun Tuhan dengar. Wah, suara kaum Inang ini, kaum Baba ini, kaum Nawaposo ini merdu dari kita PS Padang Bulan. Wow, apa permintaannya ya? Dia dengar. Tapi kalau sembarangan menyanyikan, sudah dikatakan bersorak-sorai minggu jubilate, tapi haleluya, puji Tuhan. Wah, ini lemas sekali kawan ini kan. Dikasihlah yang lemas-lemas. Enggak yang besar-besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam rangka bersorak-sorai bagi Tuhan dalam minggu jubilate ini? Yang kedua, kita mengakui dan menghormati Allah sebagai pemelihara. Menghormati Allah sebagai pemelihara. Kalau kita menghormati seseorang, maka kita, gerakan kita, sikap kita pun harus kita jaga. Seandainya kita ini masuk ke ruang pemimpin lah, ke ruang bupati atau wali kota. Setelah sampai di ruang wali kota itu langsung kita, bagaimana ya? Kita sejak pagi ini gitu, terus bergerak, nggak ada sopannya. 5 menit pertama mungkin wali kota atau bupati itu masih tahan. Ini baru penyesuaian diri mungkin gitu ya. Tapi kalau sudah 10 menit, 15 menit masih gini-gini terus ngomongnya punya asal, enggak pernah mendengar orang bicara, dia panggil ajudan, ajudan, bawa pulang. Enggak punya sopan. Kita pun begitu. Kalau sudah datang beribadah kepada Tuhan, maka sikap kita pun harus sopan. Makanya banyak orang di gereja masih banyak berbisik-bisik. Makanya sebelum kita masuk di gereja, selesaikan dulu bincang kita di luar sana. Selesaikan. Supaya sampai di ruang gereja kita hanya berbincang kepada Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu dari awal sampai selesai ibadah ini. Ada banyak orang ketika beribadah di tengah jalan istirahat, merokok keluar. Setelah amin nanti khotbahnya datang dia untuk menyerahkan galangannya. Untuk apa? Ibadah itu harus full dari awal sampai akhir. Itu sikap jubilate, bersorak-sorai, harus menghargai, menghormati Tuhan. Ketika tadi liturgus mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah telah hadir di sini. Kita undang. Kita konstatir Allah di sini. Sebaik Allah hadir di sini, marilah sikap kita hormat kepada Allah. Itu yang kedua dalam rangka bersorak-sorai. Yang ketiga, kita harus bersyukur memuji Tuhan karena kebaikannya. Bersyukur memuji Tuhan karena kebaikannya berarti kita memberikan apa yang ada pada diri kita, totalitas kehidupan kita. Maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan kita persembahkan hanya di gereja. Kalau Senin sampai Kamis kita persembahkan ke dunia ini. Oh tidak, kita harus persembahkan sepanjang hidup. Kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sebagai ungkapan sorak-sorai kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita tepat pada waktunya. Menolong kita tepat pada waktunya.
Ada soal tepat pada waktunya ini, ada in time, on time, loose time. In time begini, kalau kita masuk misalnya jam 10, kita datang 9.30, itu namanya in time. Kita sudah tiba lebih dulu. Tapi kalau kita masuk jam 10 dan kita mulai tiba pas jam 10, itu namanya on time. Tetapi kalau kita masuk ibadah jam 10, kita datang 10.15, itu lose time. Tuhan tidak pernah in time, tidak pernah lose time, tapi Tuhan selalu on time. Jika kita memberi kehidupan kita sepanjang hidup lifetime, maka Tuhan on time, menolong, memelihara, hadir memberi kebaikannya bagi kita. Inilah 3 hal yang harus kita lakukan dalam minggu Jubilate ini, bersorak-sorak bagi Tuhan. Apa yang menjadi kita renungkan, yang kita bawa pulang dalam minggu Jubilate ini? Mari merayakan Jubilate, pulang ke rumah, bercerita dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan bawahan, dengan teman sekantor, dengan teman bisnis. Dalam minggu Jubilate ini apa yang kita lakukan? Yang pertama, bersukacitalah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi pulang kita nanti sampai di rumah, senyumlah kepada orang yang berada di rumah. Bukti kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Senyum kepada tetangga. Loh, kenapa senyum? Minggu ini minggu Jubilate, kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kan sampai di kantor besok senyumlah. Halo, selamat pagi, good morning. Kenapa Bu? Merayakan minggu Jubilate. Di gereja kami di KPS minggu Jubilate. Selamat pagi, bagaimana kabar? Oh, itu kan kalau ada kue misalnya bawa lah untuk dia, supaya dia bisa senyum. Nah, itu minggu Jubilate. Itu yang pertama. Yang kedua, beribadahlah dengan syukur. Kerja adalah ibadah. Jadi di mana-mana pun kita beribadah. Tidak hanya seperti ini di jam 10 beribadah. Enggak. Hidup ini adalah ibadah. Pekerjaan, perkataan, tindakan kita adalah ibadah. Kalau sering kita mengatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa, yang paling bagus ialah ora es labora, kerja adalah doa. Sambil bekerja, itulah doa. Sehingga ketika kita bekerja, itu adalah Jubilate, bersorak bagi Tuhan. Yang terakhir, akuilah bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Akuilah bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi merayakan Jubilate minggu depan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karenanya pantaslah kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena minggu Jubilate ini mengajak kami untuk mampu bersorak-sorai bagi-Mu. Ada banyak hal yang harus kami lakukan sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami menyanyikan suara keras, gembira, lantang memuji. Bahkan kami mengakui menghormati Allah sebagai pencipta pemelihara kami. Bahkan kami melakukan hidup kami sebagai hidup yang bersyukur, berkurban bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Yesus. Amin.